Tuhan. Shalom semuanya. Untuk kita sekalian, mari kita tetap konsentrasi, tetap hikmat di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan juga hadir dalam segala situasi, termasuk situasi doa malam seperti ini. Puji Tuhan. Kita akan memulainya. Nah, sebelumnya Bu Mila, silakan Bu untuk membuka kita dalam doa. Puji Tuhan, Ibu Dineke juga udah masuk. Silakan Bu Mila, silakan. Halo Bu Mila, ada? Maaf Pak, suaranya kekecilan, nggak kedengeran. Nah, bisa dengar? Nggak ada Pak. Nggak apa-apa ya. Silakan Bu ya. Oke Pak. Halo Sekarang, Pak. Tes, selamat malam. Suaranya nggak kedengeran juga kok. Di sini dengar Pak. Ya, nanti di recording secara sistem juga bisa. Ya, suara saya kedengeran nggak Pak? Bisa. Silakan Bu Mila. Sekarang Pak. Ya, sekarang Bu. Oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kau telah hadirkan kami Tuhan melalui Zoom kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapak, di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada Tuhan bagi setiap kami Tuhan, di setiap rumah Tuhan. Kami percaya Bapak bukan karena kuat tenaga kami Tuhan. Kami datang Tuhan untuk berdoa Tuhan, bersekutu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapak pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah kekuatan daripada-Mu saja Tuhan, yang ada dalam setiap hidup kami Bapak. Kami memulai Tuhan, ibadah Zoom kami Tuhan, walaupun melalui udara Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, apapun kabar kita di rumah tangga, pekerjaan, dan sekolah anak-anak kita tetap mengucap syukur, karena memang Tuhan bersama kita dalam segala musim kehidupan kita. Kita percayakan saja kepada pimpinan Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik. Mari kita naikkan satu lagu, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, Kau ada untuk menyertai setiap kami. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah Kau kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanmu ya teguhkanlah hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah kasih-Mu. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah kasih-Mu. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu,
kasih sepanjang hari Tuhan telah tolong. Di malam hari Tuhan lindungi kami dengan kasih setia-Mu. Saat pagi kami boleh bangun dalam anugerah Tuhan. Saat kami melakukan segala sesuatu Tuhan tolong kami. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Mari saudara sekalian mengingat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan minimal satu hari ini, dan ucapkan syukur kepada Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Semua dari-Mu Tuhan, dan semua karena-Mu, dan hanya bagi-Mu lah kemuliaan, hormat dan syukur kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Kau yang layak terima segala pujian. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya, agungkan Yesus, di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku dan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Dari awal lagi. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, aku dan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku dan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Raja di
pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Makasih ya Tuhan, kita ucap syukur Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Akan dari awal Dia Yesus telah mati bagi. Ya Yesus telah mati bagi. Ya Tuhan, selamatkan bagi Dia janganku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia janganku bagiku, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Sekali lagi selamanya. Nanti Ibu Nina akan membawa kita dalam doa untuk renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat indah ini Bapa, ketika kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap yang kami alami, dalam setiap yang kami hadapi, bahkan di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini Tuhan, kami tetap berharap padamu Tuhan. Kami hanya berharap akan kasih setiamu yang senantiasa melingkupi setiap kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan suaramu, kami ingin mendengarkan kekuatan baru, kami mau mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau Yesus. Berkati Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap hati kami, bertumbuh, berbuah, berakar Tuhan, sehingga buahnya boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Saat ini Kau berkati setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami tetap fokus pada Engkau Tuhan, dan firman-Mu boleh
berkembang di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saatnya kami mendengarkan suara-Mu, kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini. Saya akan percepat karena tentunya pembacaan kita sudah beberapa yang sudah baca, saudara sekalian. Tema kita adalah hanya Allah lah sandaran. Dan yang kedua nanti jangan pernah andalkan manusia. Pembacaan kita ada di 2 Tawarikh 20. Ayat 1 mengatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni NKT. Saudara, masalah selalu ada dalam kehidupan meskipun tak diundang. Siapa sih yang mengundang masalah? Yang kita undang adalah yang bisa memecahkan masalah. Bahkan sejak bayi lahir pun sudah ditandai dengan menangis. Setiap kita yang lahir yang tidak menangis pasti dicubit sama susternya, bidannya, atau mamanya, atau orang tuanya yang dekat di situ ya. Bahkan kita pun juga diharapkan bukan untuk menghindari masalah, tetapi harus menghadapinya, tentunya bersama Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada lagu lama yang mengatakan, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, lewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Kita ini sedang ada dalam bahtera. Tadi Ibu Nina juga sudah berdoa bahwa dunia memang sedang morat-marit, saudara, dan kita sedang mendayung perahu kita. Ketika kita mengundang Yesus, maka kita sampai di seberang. Amin. Yang ketiga, ayatnya, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berdoa dan berpuasa terkadang harus dilakukan di saat-saat penting seperti menghadapi ketakutan. Tujuan utama puasa ada doa dan juga ada puasa, meskipun kita dari pagi sampai sore atau yang dari sore kemarin sampai di jam 12 siang, itu tidak menjadi aturan yang pasti baku, tapi intinya adalah tujuan utama puasa orang Kristen yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk menyatakan rasa kasih yang mendalam kepada Tuhan Yesus, untuk menjadikan tubuh lebih disiplin dari keinginan duniawi, dan juga untuk menambah rasa simpati kepada sesama, supaya dapat merasakan penderitaan sesama. Kita berpuasa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian menyatakan kasih kita yang mendalam kepada Tuhan Yesus, menjadikan tubuh kita lebih disiplin. Kata medis, puasa itu lebih sehat. Makanya orang kalau bisa pas kesehatan kita stamina cukup bagus, berpuasalah. Karena itu baik membuang toksin-toksin di dalam tubuh kita. Dan juga menambah rasa simpati kepada sesama supaya dapat merasakan penderitaan sesama. Nah, makan itu adalah enak tentunya, dan kemudian kita kadang-kadang terlupa. Makanya setiap mau makan kita bukan berdoa. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang tidak bisa makan seperti ini, atau orang-orang yang memang tidak bisa makan beberapa hari ini, Tuhan akan berkati mereka. Kemudian ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dengan adanya masalah akan membuka mata rohani kita dan dapat menilai siapa kita sesungguhnya dan siapa Tuhan. Nah, selama ini kita akan agak terlupa kepada Tuhan, oleh karena everything is okay, apa-apa baik, apa-apa ada, apa-apa mudah, dan semuanya ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Makanya saudara sekalian, jangan terlalu mengeluh kalau suatu saat memang kita itu didesak dalam situasi yang memang tidak ada, kemudian kita mulai tidak ada kesehatan, tidak ada harta benda, tidak ada kemampuan lagi, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Di saat terdesaklah kita tahu siapa Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menolong. Saya tidak mensyukuri keadaan jemaat kita hari-hari ini, tetapi kadang-kadang di titik terendah saya juga merasa, oh ini pasti ada maksud Tuhan, Tuhan izinkan ada sakit, masalah di dalam rumah tangga supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan.
dan minta tolong kepada Tuhan. Saya teringat pada waktu lalu, waktu kita sedang mau perpindahan gereja kita, itu orang begitu menyatu satu hati untuk berdoa bersama-sama. Dan marilah kita kembalikan untuk momen-momen seperti itu untuk datang pada Tuhan. Dan kemudian ada beberapa waktu yang sudah ditentukan untuk pertemuan pelayan juga yang Pak Mutu sudah di hari Idul Adha, itu tanggal berapa ya? 17 kalau nggak salah. Nanti kalau salah dikoreksi. Kita para pelayan sekalian saya umumkan di sini untuk kita hadir di sore hari, itu tanggal merah tentunya bisa lah ya. Jadi atur waktu untuk kita datang bersama-sama. Itulah mengapa Tuhan izinkan masalah selalu ada, bahkan setiap hari. Matius 6 ayat 34 mengatakan, karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, setiap hari itu ada masa limit di mana ada masalah, tetapi ada pertolongan Tuhan. Hari berikutnya kita minta kekuatan lagi, karena mungkin masalahnya beda-beda saudara ya. Beda-beda dan tidak seragam, tidak semuanya sama. Nah, makanya setiap hari kita datang kepada Tuhan. Ayat 14, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Kudus di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di saat tertentu kita membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk menunjukkan kehendak dan perkataan Tuhan. Nah, saya sarankan saudara, di gereja kita ada gembala dan ada para hamba Tuhan, ada pemimpin-pemimpin rohani yang kredibel untuk itu, untuk mendoakan. Bahkan saat rencana pun kita sudah mulai melibatkan hamba Tuhan. Pak Gembala, saya mau merencanakan seperti ini supaya dibawa dalam doa. Jadi akhirnya tidak terjadi bahwa setelah masalah banyak baru datang pada gembala, akhirnya para rohaniwan juga angkat tangan juga karena sudah benang ruwet begitu ya. Nah, sebelum benang ruwet itu sudah diarahkan kepada Tuhan saja. Selalu ajak gembala dan para hamba Tuhan untuk mendoakan bahkan pada saat rencana maupun perjalanannya, terutama dalam keluarga. Kita masih dalam konteks keluarga, dalam perjalanan hidup itu memang luar biasa. Ada yang mau pindah rumah, ada yang mulai berpikir bagaimana mengelola anak-anak di dalam masa-masa lulusan dan kenaikan hari-hari ini. Dan kita selalu mendoakan supaya Tuhan tolong, supaya mereka belajar dengan baik, naik dengan baik, nilainya lulus dengan baik, nilainya akhirnya bisa masuk kepada zona, kalau tidak lokasi, ya prestasi. Itu adalah doa-doa kami. Dan kemudian setelah itu perjalanannya kita serahkan tangan Tuhan supaya terjadi mujizat yang luar biasa. Paling tidak gini saudara, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, ada apa-apa kita sudah ngomong sama Tuhan. Tentunya Tuhan memiliki cara pandang yang baik sebagai Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Tidak kasih batu, tidak kasih kalajengking, tapi kasih roti dan juga makanan yang baik untuk anak. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka laksanalah segala rencana. Di terjemahan BIMK mengatakan, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mulai koreksi, saya koreksi, kita semuanya koreksi. Ini ada Jason juga, ada mamanya, oh Yafet masih ada di kampus tadi, tidak bisa hadir. Nah, kita mulai koreksi apa yang sedang terjadi ini, apa maksud Tuhan di balik semuanya. Karena tidak semua yang Tuhan izinkan itu adalah Tuhan kehendaki. Jadi ada izin Tuhan, ada juga kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, tentunya Tuhan akan mengatur semuanya. Indah pada waktunya. Jadi jalan yang sukar, tetapi Tuhan tetap menunjukkan jalan. Waktu jalan licin, berbatu-batu, Tuhan akan menggendong kita. Ketika masalah besar sedang melanda, ingatlah bahwa ada Tuhan yang lebih besar akan bekerja. Mari kita memiliki pikiran yang God center daripada problem center atau bahkan satanic center gitu ya. Jadi lebih fokuslah kepada Tuhan dibanding masalah. Kita berkata kepada jiwa, hai masalah, kau memang besar, tetapi Tuhanku lebih besar. Hai sakit penyakit, memang kau tidak bisa teratasi tanpa operasi, tetapi Tuhanku ajaib. Dia adalah menciptakan manusia
bahkan seluruh isi dunia, dan bahkan organ-organ tubuh ini diciptakan oleh Engkau. Dan saya percaya kalau atas kehendak Tuhan, Tuhan akan ciptakan menjadi baru luar biasa. Saya teringat ada lumpuh sejak lahir. Itu otot-otot dan kemudian saraf-saraf itu tidak berfungsi dengan baik, makanya lumpuh. Tetapi Tuhan itu memiliki mujizat untuk penciptaan luar biasa. Jika kita ketika dijamah, didoakan, sembuh total, dan kemudian bisa berlari, lumpuhkan kakinya, dan itu adalah mujizat Tuhan. Saya melihat juga kalau orang sakit sudah terlalu lama, maka dia susah untuk bergerak. Ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan, dan disitulah, dan itulah sebabnya orang menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Pujian kepada Tuhan menjadi alat ampuh untuk menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Ini aneh, saudara. Jadi kalau pandangan manusia itu ada musuh ya diserang pakai parang, pakai lembing, pakai senjata begitu ya. Tetapi pujian itu luar biasa. Jadi bukan pujiannya yang menyerang, tetapi dengan pujian itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Tuhan bertahta bersemayam di atas pujian orang percaya. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Rajinlah memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. Gaya hidup, lifestyle, saudara. Jadi kita akan menyembah di dalam latihan kita, membiasakan diri untuk menyembah Tuhan. Dan pastinya ketika engkau menjadi pelayan WL, langsung itu kayak seperti arang yang sudah panas, dan ketika dikasih api langsung boom gitu ya. Tidak mungkin sekali waktu beribadah langsung kita bisa menyembah Tuhan. Mau ngomong apa gitu. Jadi cara menyembah Tuhan adalah mengingat kasih Tuhan. Ya, hanya orang yang bisa mengingat dan menghitung kebaikan Tuhan yang mudah menyembah. Ya, praktekkan saja. Ketika saudara mulai susah untuk menyembah, mengatakan sesuatu kepada Tuhan, ingatlah kasih Tuhan. Minimal dari pagi sampai sore tadi apa saja yang terjadi, dan kemudian pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak cuma hal-hal yang baik saja, tetapi kita coba menghitung bagaimana kekerasan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Jadi keadilan Tuhan ada. Ada satu lagu di NKI 23:4, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum olehnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya saudara, ku kagum hormat akan Engkau, Allah kita heran dan besar. Jadi orang yang tidak pernah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, lagu-lagu itu juga aneh. Apa sih yang membuat heran, apa sih yang membuat kagum? Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan itu bisa mengerti, oh iya memang saya mengagumi, kagum, hormat akan Engkau. Mengapa memuji dan menyembah itu sulit dilakukan? Bahkan orang-orang karismat, saya ingatkan kita itu Gereja Betel Indonesia, kita bukan gereja Protestan, dan kita adalah gereja karismatik. Dan bagi yang latar belakang Protestan, kita mulai mengubah diri dan kita mulai menjadi karismatik, kita ada penyembahan dan bagaimana. Tetapi iblis tidak suka orang itu memuji, menyembah Tuhan, karena dia tahu bahwa kuasa pujian itu dahsyat sejak tembok Yeriko, sejak perjanjian lama sampai kepada hari ini. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 ya, bahwa iblis itu tidak suka musik rohani, loh. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ada pertanyaan, ini roh dari Allah, roh yang apa ini? Begitu ya. Jadi bukan roh yang dari Allah kemudian roh jahat, tetapi Tuhan mengizinkan supaya roh jahat itu kasih sesuatu. Jadi saudara, di dalam terang tidak mungkin gelap bisa masuk. Artinya tanpa izin Tuhan tidak akan sanggup. Makanya dengan memainkan kecapi, kemudian roh itu mundur, roh jahat itu ya mundur daripada Saul. 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yehosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Jika kemenangan oleh karena Tuhan yang sudah bekerja, maka jangan lupa
untuk datang ke rumah Tuhan. Saya melihat keluarga-keluarga selalulah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi jangan lupakan itu, saudara. Jadi saudara sudah bekerja, saudara sudah berusaha sampai paling tidak Tuhan sudah kasih waktu Senin sampai Sabtu lah istilahkan. Plus Minggu siang masih bisa meneruskan itu. Begitu luar biasanya. Tetapi kadang-kadang untuk datang ke ibadah pun masih tarik-tarikan begitu ya. Nah, kita mencoba mengupayakan supaya kita mengalami berkat Tuhan yang diteruskan, kelimpahan mujizat yang daripada Tuhan. Jangan lupa untuk datang ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan itu ada doa, kita bersyukur, memohon lagi, bersyukur, memohon ampun, kita bersyukur, kita mendoakan seluruh keluarga kita, pekerjaan kita. Kemudian ada pujian penyembahan yang kita mengucap syukur di situ. Kita juga merenungkan firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ada sesi untuk bersaksi dan juga pemberian kepada Tuhan dan pekerjaan. Jadi firman Tuhan dari awal mengenai uang dalam Alkitab itu bukan berarti Tuhan miskin. Kita nggak percaya Tuhan miskin. Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi Tuhan itu ingin mengubah setiap hati kita. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam cobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tuhan itu selalu diversiskan dengan mamon, saudara. Ya, jadi ada lagu di KLIK, kumpulan lagu ibadah kreatif, dan KKR itu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang. Tapi versi yang kedua, siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Engkau. Siapa yang dicari Tuhan adalah anak-anak kita. Siapa yang dicari Tuhan adalah orang-orang jemaat GBS 56. Jadi saudara, dan kita mengatakan bahwa saya orang yang betul. Jadi saudara, inisiatif untuk mencari orang berdosa itu dari Allah. Jadi bukan salah, ya. Kalau agama itu dalam rangka usaha mencari Tuhan, tetapi kekristenan dalam rangka Tuhan mencari manusia yang berdosa. Aku datang untuk mencari mereka yang terhilang. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Teokrasi sudah memang ditetapkan oleh Tuhan, dan hal ini diingatkan lagi, diunggah lagi bahwa hanya Tuhan penguasa bangsa pilihan. Ya, jadi peristiwa ini menegaskan bahwa kehadiran Allah membuat musuh gemetar. Itu keinginan Tuhan. Makanya jumlah kecil bisa mengalahkan besar. Ya, dari situasi yang sulit menjadi mudah. Nah, karena peran Allah di situ. Nah, saudara, saya himbau buatlah keluarga kita bersaksi tentang eksistensi Allah dalam keluarga. Ya, jadi tunjukkan kepada orang lain, apalagi orang-orang di keluarga kita, supaya mereka tahu tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita bicara tentang di keluarga itu mesti ada kesembuhan, di keluarga itu mesti ada ngusir setan, kemudian di keluarga itu mesti ada mujizat-mujizat yang secara manusia tidak mungkin tetapi terjadi oleh karena Allah. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala bentuk. Keamanan hanya datang dari Allah saja. Dunia krisis keamanan dan kedamaian. Tetapi Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selamanya. Nah, ini adalah bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi kita juga belajar dari sesi yang kedua ini, maksudnya dari sisi yang kedua, dalam ayat 35 sampai 37 itu mengatakan kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. Jadi saya ingatkan bahwa cerita ini sudah terpecah, kerajaan Israel itu menjadi Israel dan Yehuda.
ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal, maksud saya ulangi, ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsih. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis, maksud saya. Saudara, kita diingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33-34, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Jadi awal kejatuhan Raja Yosafat itu adalah yang pertama melupakan kebaikan Tuhan. Sudah begitu baiknya Tuhan, tetapi terlupakan. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, dia tertarik berhubungan dengan pihak lain. Saudara, di dalam menghadapi apa-apa kita sudah doa begitu macam-macam, tetapi kadang-kadang kita tertarik kepada pihak lain, orang lain yang kasih tawaran-tawaran yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kemudian setelah melupakan Tuhan, kemudian tertarik kepada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bersekutu dengan pihak lain dan bekerja sama. Dari ketertarikan itu maka ada kerjasama. Dan apakah kita pernah melakukan itu? Dan sampai kemudian Tuhan mengutus hambanya untuk mengingatkan, menunjukkan kesalahannya dan berbuat akan apa yang akan terjadi. Tetapi tetap saja karena hatinya sudah begitu tidak mau taat kepada firman Tuhan, akhirnya robohlah, rusaklah terjadi. Jangan pernah mencoba menggantikan Tuhan dengan kekuatan lain. Yesaya 31 ayat 1 mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Mari saudara, kita cari Tuhan sajalah. Jangan cari yang lain-lain, karena Tuhan tentunya lebih berkenan pada orang yang mencari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita sekalian, usaha kita dan apapun yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Anak kita semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan dalam renungan ini. Saya persingkat, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hanya Allah sajalah sandaran kami. Memberkati semua keluarga, supaya diberkati oleh Tuhan, usaha mereka, anggota keluarga mereka tetap sehat, tetap dilindungi oleh Tuhan. Kalaupun mereka mengalami sakit penyakit, supaya Tuhan tetap menjalankan perintahnya untuk memberikan anugerah yang lebih lagi diteruskan ketika mereka meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua usaha dari keluarga-keluarga GBC 56 Tuhan, supaya mereka setelah diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka tidak lupakan Tuhan, tetapi tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Rajin ibadah, rajin berdoa pribadi, dan memberikan telinganya disendingkan kepada perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersyafaat pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat pada saat malam hari ini. Kita akan doakan beberapa orang yang memang sedang sakit dan sebagainya. Saya tanya, Pak Sab sudah ada di rumah atau masih di jalan, Pak? Atau Kak Siska, Bang Riki, bisa buka mic? Ya, Pak. Ya. Bang Riki, doakan untuk Natal kita, Bang, karena Abang adalah ketuanya. Ya. Saya masih doanya luar biasa. Nah, kemudian juga mendoakan untuk kegiatan-kegiatan ya. Nanti kan profesi juga akan kumpul lagi, dan kemudian untuk Jumat ini WPI ya, Natal, Jumat WPI, kemudian hari Sabtu itu pemuda remaja, kemudian untuk hari Minggunya doakan untuk ibadah raya dan juga sekolah minggu yang ada di atas. Jadi setelahnya nanti akan saya mendoakan untuk kepada jemaat. Silakan Bang. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih pimpin langkah kami, kalau hari ini Tuhan masih berkati dan cukupkan semua kebutuhan kami.
Itu semua karena kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih Bapa karena pada malam hari ini kami bisa melaksanakan ibadah malam kami, dan juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh gembala kami menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi firman yang hidup dalam hati kami. Bapa, kami berdoa untuk Natal kami di tahun ini, biar kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang cukupkan untuk semua kebutuhan kami, baik itu dari konsumsi, acara, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan nanti. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan Natal kami untuk tahun ini. Biarlah setiap umat dan jemaat nanti yang akan terlibat untuk kegiatan Natal ini dapat sepenuh hati memberikan yang terbaik untuk Natal di tahun ini. Juga Bapa, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang cukupkan semua kebutuhan dan keperluan kami dari sisi konsumsi, bahkan acara nanti pun semuanya Tuhan yang genapi. Bapa, kami juga berdoa untuk kaum WBI kami, Wanita Betel Indonesia, biar kiranya Tuhan yang pimpin setiap komisi, apapun yang sedang dirancangkan Tuhan, apapun sedang diinginkan, kiranya Tuhan yang campur tangan dan mencukupkan semua kebutuhan, biar komisi WBI kami Tuhan, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan, sehingga wanita-wanita kuat ini Tuhan akan menjadi penopang bagi setiap keluarga kami yang ada dalam gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk komisi profesi yang juga tidak kalah mengambil alih juga Tuhan beberapa teman-teman yang bekerja di beberapa profesi sebagai karyawan, atau mungkin ada beberapa yang sedang buka usaha. Tuhan kiranya memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Biarlah kiranya tangan Tuhanlah yang segala mencukupkan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak berkati semua usaha yang kami lakukan Tuhan, semua upaya yang kami lakukan untuk bisa memberikan kebutuhan kepada keluarga kami. Tuhan campur tangan dalam setiap usaha dan jerih payah kami. Biar kiranya juga Tuhan, tim dari profesi juga memberikan dampak untuk semua jemaat, untuk semua pengurus gereja, juga memberikan kontribusi yang lebih baik lagi nantinya Tuhan dalam acara Natal kami tahun ini. Bapak, kami juga berdoa untuk kaum youth Tuhan, untuk komisi youth, biar kiranya adik-adik kami ini Tuhan akan semakin dipakai Tuhan lagi di tahun ini, agar kiranya adik-adik kami ini Tuhan Yesus akan jadi penerus untuk menjadi pengurus-pengurus gereja nantinya. Ada yang menjadi singer, ada yang menjadi WL, ada yang menjadi pemain musik, dan semuanya akan Tuhan pakai luar biasa. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau terus menyertai mereka dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Biar kiranya adik-adik kami ini Tuhan berkati, dalam sisi akademisnya Tuhan cukupkan, dalam sisi kebutuhannya Tuhan yang jaga dan Tuhan yang cukupkan. Biar kiranya setiap anak-anak dan anggota dari tim youth Tuhan bisa pakai luar biasa dalam gereja kami dan sebagai pelayanan untuk setiap jemaat yang ada di gereja. Juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin sakit, yang mungkin beberapa minggu ini tidak hadir dalam kegiatan ibadah gereja kami. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya setiap penyakit yang sedang dirasakan oleh beberapa jemaat yang tidak bisa hadir, kami hancurkan dan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa Yesus terlebih menyelami setiap penyakit yang diderita oleh jemaat kami. Kami percaya Tuhan membawa penyembuhan untuk setiap jemaat yang sedang merasakan sakit. Biar kiranya tangan-Mu lah Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit yang diderita oleh jemaat dan teman-teman kami dalam gereja. Bapa, demikian doa anak-Mu yang kurang sempurna dan kami panjatkan melalui perantaran Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan untuk Pak Beni, menyerahkan Leni, Amel, menyerahkan Wahyu dalam tangan Tuhan, dan juga teman-teman kami yang berobat jalan, siapapun yang mengalami keletihan, kelesuan, Pak Hartono juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan juga teman-teman kami Tuhan yang terus mengurusi kesehatan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Jehovah Rafa akan turun ke atas keluarga mereka dan disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati Tuhan, mendoakan untuk keluarga-keluarga Pak Po, keluarga Bu Marta, keluarga Bu Sinaga, Pak Sinaga, dan juga keluarga Mbak Sol,
juga keluarga adik kami, Jeffrey Tuhan, Ibu Dina, keluarga Pak Rio, keluarga Bang Riki, keluarga Bang Oto, Putri, keluarga Pak Sap, keluarga Pak Panjaitan, Bu Cinta, kami serahkan Ibu Tineke juga dalam tangan Tuhan sudah hadir pada saat malam hari ini. Berkat Tuhan melimpah atasmu dan diberkati luar biasa. Usaha mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan dan juga anak-anak kami yang dalam pendidikan ini Tuhan akan berkati, yang naik maupun yang lulus tetap ada dalam kekuatan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ucap syukur. Dan malam hari ini Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami akan menyanyikan sebuah lagu, Saat Ku Berjalan Kasih-Mu Menerangi Langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus tolong yang, katakan hanya Yesus setia, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita, usaha kita diberkati oleh Tuhan, dan percayalah ketika engkau sudah berusaha di siang hari, bahwa Tuhan memberkati kita di saat tidur, artinya bahwa usaha kita akan sia-sia. Untuk apa kita bergadang malam-malam tetapi kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan juga memberkati kita di saat kita sudah beristirahat. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kecil, besar, dewasa, opa, oma, tetap ada dalam berkat Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan kepadamu tetap ada, dan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, segala rencanamu dibuat berhasil oleh karena engkau takut kepada Tuhan. Ketika engkau sudah pernah bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahanmu, dan engkau akan berbalik kepada Tuhan, memiliki hidup yang baru, dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pengampunan Tuhan terus terjadi, sampai engkau mendapatkan anugerah yang lebih daripada Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini, sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Ada waktu 1 menit, saudara bisa membuka kamera kalau mau tegur sapa satu dengan yang lain, saudara. Salam Pak Gem, Bu Gem. Bu Tineke, Bu Panjaitan, Bu Sinta, Bu Marta. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam semuanya. Sudah pasca operasi. Baik-baik aja Bu Herman? Ya. Ya, puji Tuhan lah dari mulutnya ketahuan ya. Dan berkati semuanya. Ya. Puji Tuhan untuk Zoom ini cuma seminggu sekali. Saya pikir bisalah kita lakukan ya. Supaya Tuhan Tuhan disenangkan di
dalam acara kita. Sampai ketemu Jumat untuk WPI, kemudian saya berharap anak-anak pemuda remaja di hari Sabtu itu hadir semua dan tidak hujan, dan juga sukses buat yang sudah terima hasil studi, rapot atau kelulusan. Akan memberkati semuanya usaha Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Yang mau pindah rumah, yang mau jual rumah, dan juga jual-jual barang dari warung, dari toko, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ya. Amin. Puji Tuhan. Amin ya. Itu saja saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi dalam Salam semuanya. Mohon pamit. Bye-bye semua. Selamat God bless malam. you. Masa udah di rumah atau di jalan? Oke deh ya. Ya tutup ya.